Nah, Lucy kayaknya udah masuk. saudara saudariku yang terkasih, salam kerahiman. Salam kerahiman, Romo. Saya senang sudah lama tidak berjumpa dan hari ini kita berbicara tentang lahir untuk bertumbuh. Maka saya akan membuat presentasi demikian. Nanti firman Tuhan berikutnya. Ini sudah lama nggak Zoom, agak-agak lupa dikit caranya. Gitu. Jadi kita lahir. Anda semua pasti pernah lahir. Tidak ada yang tidak pernah lahir. Kita lahir diberkati oleh Tuhan. Berkat kerahiman Tuhan. Belas kasih Tuhan. Yaitu menjadi tumbuh besar. Grow. Bertumbuh. Menjadi kuat. Lihat ini kuatnya luar biasa. Kita semua orang Katolik hendaknya menjadi kuat begini. Apalagi kerahiman ilahi. Dalam keadaan apapun tetap kuat. Orang yang mengikuti atau dipusi kerahiman ilahi itu pasti kuat dalam keadaan apapun. Nah, kuat dalam mengikuti orang Tuhan, mengikuti sebagai orang Kristiani, kuat imannya, dalam keadaan apapun tetap kuat imannya. Kemudian apa? Karena kuat imannya, maka dia dapat bersuka cita di dalam doa. Dan dia menemukan keindahan dalam firman Tuhan. Maka tadi kita lihat bagaimana kita berdoanya penuh dengan sukacita, tidak ada yang cemberut, tidak ada. Semuanya sukacita. Dan ada firman Tuhan juga yang dibacakan dari buku-buku harian tadi. Itu berarti Anda dan saya tumbuh, tumbuh menjadi kuat orang-orang Kristiani, kuat imannya, dan semakin kuat dalam doanya. Karena apa? Di situ menemukan sukacita dan membaca firman Tuhan atau Alkitab juga. Karena di situ ada keindahan. Maka orang-orang yang ikut kerahiman ilahi itu lahir dan senantiasa bertumbuh. Banyak orang katanya udah lahir, yang penting percaya sudah selesai percaya. Oke, dibaptis sudah beres. Kemudian apa? Melayani ya sudah cukup. Bukan begitu, tapi harus tetap bertumbuh. Apakah dalam pelayanan kita bertumbuh? Diajak orang, diomongin orang, digosipin orang, berhenti, muntaber, mundur tanpa berita, atau meninggal, sudah selesai. Kalau kita berhenti karena tantangan-tantangan itu, kita sendiri telah memutuskan, mematahkan pertumbuhan kita. Nah, ini. Karena itu dikatakan dalam 1 Petrus bab 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maka ini, kita lahir bayi perlu susu. Tapi bukan yang tercemar, yaitu apa? Memerlukan firman Tuhan, memerlukan doa-doa kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, kerahiman Allah dan sebagainya, maka kita akan bertumbuh dan akhirnya mencapai keselamatan. Maka
Kalau kita tidak pernah berhenti dalam pelayanan supaya bertumbuh, itu pasti mendapatkan keselamatan. Bayangkan sudah melayani berbagai macam bertahun-tahun karena diejek orang, dihina orang, diomongin orang, berhenti, rugi. Karena apa? Kita tidak akan bertumbuh dan menerima keselamatan. Ini. Maka kita lihat juga Yesus. Yesus itu lahir dan menjadi kuat juga. Dia juga, Yesus adalah lahir sebagai bayi dan bertambah kuat dalam kebijaksanaan dan kasih Allah. Maka Anda dan saya harus setiap saat pasti kita harus bertumbuh semakin menjadi orang Kristiani yang handal. Perjalanan mereka, tapi sejumlah unggahan. Nah, maka Anda dan saya menjadi orang yang dewasa rohani. Bukan hanya menerima komuni, selesai pulang, datang terlambat, pulang cepat, yang penting bisa tidak, atau ikut organisasi jadi pengurus sampai tunggu waktunya kapan selesai. Bukan, tapi jadi dewasa rohani. Nah ini. Maka setiap saat dan proses juga akan selesai. Semakin hari semakin bertumbuh. Ini. Nah, lihat ini. Ketika banyak problema, pasti dalam hidup kita sehari-hari banyak problema. Ini orang yang ingin bertumbuh ada ini. Ingat, tidak takut, tidak marah karena banyaknya masalah. Oh, Tuhan nggak adil. Saya nggak damai, pindah agama. Bukan. Karena apa kita percaya ini? Ketika kita ada banyak masalah, nggak usah takut, nggak usah marah, tapi kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan tersenyum melihat Anda dan saya datang pada Tuhan. Karena apa? Setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, proses kita untuk naik kelas, proses kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih besar, lebih dewasa sebagai orang Kristiani ini. Kalau Tuhan izinkan terjadi keterpurukan, sebenarnya Tuhan izinkan agar kita tahu bagaimana kita bangkit, naik kembali. Pendek kata, sebenarnya setiap pengalaman pahit yang kita alami saat ini merupakan proses pembentukan, proses formasio. Untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Tidak ada pernah namanya salib tanpa derita. Nah, tidak ada kemuliaan tanpa derita. Tanpa kebangkitan juga tidak mungkin tanpa penyaliban. Nah ini. Yang penting satu, dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan firman, meninggalkan doa, meninggalkan komunitas dan pelayanan. Karena Tuhan sedang memproses kita menuju kemuliaan. Saya ingat ada sebuah pengalaman dari sahabat saya. Dari sahabat saya. Bentar, saya agak lupa-lupa ini. Pada suatu hari, saya mendengar ada seorang anak. Ketika usianya dia itu 3 tahun, suami atau bapak ibunya itu bertengkar terus setiap saat. Setiap hari itu lempar-lemparan. Suami pulang, yang terjadi adalah gontok-gontokan, maki-makian. Masalahnya satu, yaitu ayahnya mempunyai perempuan lain. Bayangkan dia baru 3 tahun melihat hal itu. Karena seorang wanita nggak mau yang namanya itu diduakan. Maka dia suruh pilih, pergi atau tinggalkan perempuan itu. Bapak itu meninggalkan keluarga itu. Padahal selama ini anak laki-laki kecil itu menganggap bapaknya itu adalah hero. Sejak saat itu dia menjadi sendirian. Tidak ada yang dapat diandalkan. Sedangkan ibunya
marah setiap saat, marah terus, apa-apa marah pada dia. Karena kakaknya ikut dia, tinggal dia sendiri yang menemani ibunya itu. Karena dia stres, maka ibunya itu marah terus. Ketika dia masuk TK, masuk SMP, dia merasakan bahwa dia dibully oleh teman-temannya, sebagai orang nggak punya ayah dan sebagainya. Pada saat tertentu, ada seorang temannya mengajak misa pagi dan sebagainya, dia ikuti itu. Dia mengalami damai. Tetapi dia tetap menjadi inferior, menjadi minder sekali. Tidak tahu kenapa dia tersentuh untuk menjadi seorang Romo. Nah, Romo. Di situ dikatakan hampir dia nggak diterima di seminari itu. Karena apa? Karena dia dianggap orang broken home. Broken home. Dia sangat kecewa. Salahnya apa sebenarnya? Tetapi Tuhan membentuk dia menjadi orang yang luar biasa. Salah satu pembina dari seminari itu mengatakan, coba, kita dicoba. Mungkin orang ini akan menjadi imam yang baik, yang akan peduli terhadap keluarga-keluarga. Dia masuk di situ, seminari, dengan catatan dispensasi. Coba. Itu. Tapi dia selesai. Sampai sekolah bertahun-tahun dia selesai. Akhirnya dia tetap ditabirkan imam pun masih diragukan. 3 tahun kemudian dia baru ditabiskan. Selesai ditabiskan, ditunda 3 tahun. Karena masalah bukan masalah dia, tapi masalah keluarganya. Orang yang broken home katanya itu tidak bisa jadi imam. Kalau keluarganya hancur, bagaimana? Karena nggak pernah mengalami kasihnya. Tapi dia tekun sampai selesai. Tapi dia selalu minder kalau ketemu dengan orang minder dan sebagainya. Karena apa? Sejak lama terjadi penolakan-penolakan. Tapi pada saat tertentu dia merasakan ternyata Tuhan bentuk demikian. Sehingga dia dapat menjadi pembimbing banyak orang. Menyatukan keluarga-keluarga. Mengadakan penyembuhan-penyembuhan. Dan itu yang terjadi. Tuhan membentuk untuk menjadi mulia. Ini. Karena itu ini dikatakan, jangan mencari Tuhan hanya dikala perlu saja. Carilah Tuhan setiap waktu di segala keadaan. Kelimpahan atau kekurangan sehat atau sakit sedang diberkati atau sedang mengalami krisis, marilah kita mencari Tuhan. Setia. Saya sangat senang dengan orang-orang kereman ilahi. Pokoknya jam 3 itu triteng dah doa kereman Allah. Ini luar biasa. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang kereman ilahi disiplin itu. Cari Tuhan untuk jiwa-jiwanya. Orang-orang beriman. Bukan yang dirinya sendiri. Tapi untuk gereja. Karena itu, kita lahir menjadi kuat. Bertumbuh. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat, orang yang bertumbuh senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kerahiman Allah, mengandalkan Roh Kudus, supaya kita memperbarui jalan hidup kita setiap saat. Proses itu gak akan pernah selesai, panjang sekali. Yaitu satu, tidak lagi mengikuti dunia, serupa dengan dunia. Bahkan kalau itu pun mengenakan, orang yang mengikuti Tuhan akan mengatakan no. Tetapi dia akan mengikuti begini. Mengikuti Yesus. Ingin serupa dengan Yesus. Romo Felix, mudah-mudahan begitu ya. Sedang bercermin. Muncullah Yesus. Ini menganggap kita semuanya. Jadi kita berusaha mengikuti Yesus setiap saat. Belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita mengikuti jalan Tuhan. Karena itu dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita setiap hari bertumbuh, diperbarui budi kita. Semakin hari, semakin mengikuti jalan Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Maka setiap hari kita mohon Tuhan memperbarui budi kita,
sehingga setiap hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita ingat tentang bagaikan bejana siap dibentuk. Ingat lagu itu. Jadi kita seperti bejana. Mau nggak kita membiarkan diri dibentuk oleh Tuhan? Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Maka kita harus percaya orang mau dibentuk, bahwa kita percaya apa yang Tuhan lakukan pasti demi kebaikan kita. Tuhan pasti sedang membentuk kita menjadi yang terbaik dan mulia. Indah, mulia. Percayalah, melalui segala perkara kita, segala problema kita, segala kesulitan kita yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang terbaik, bejana yang mulia dan indah. Maka sekarang tinggal kita tinggal memilih. Memilih jadi ini. Tuhan mau dibentuk dari apa? Dari batu. Batu sudah dibentuk. Walaupun pakai macam-macam alat. Mungkin dikikir habis. Yang ada adalah malah kita kesakitan. Kalau kita dibentuk dari tanah liat, mungkin kita sakit. Tetapi itu hanya sementara. Menghilangkan kejelekan-kejelekan yang tidak sesuai, yang menghalangi, yang membuat bejana itu tidak baik. Nah, atau kita memilih menjadi bejana atau tanah liat yang akan dibentuk menjadi bejana yang indah. Mau bertumbuh seperti apa? Mau jadi batu, keras kepala, kepala batu, atau menjadi tanah liat yang akan dibentuk oleh Tuhan menjadi barang-barang yang bagus dan mulia. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Allah. Tuhan, silakan bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Pasti akan baik, akan mulia, dan akan indah. Karena itu, ketika kita siap dibentuk, adalah gini. Siap dibawa oleh Tuhan Yesus kemana saja. Wah, ini Harley. Nah, untuk apa? Ini. Dibawa pada Yesus untuk dibentuk menjadi bejana yang mulia, yang indah. Melalui apa? Kesucian, pelayanan, kan, dengan sukacita. Maka katakan satu, ketika kita sudah dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang mulia, bejana yang indah, dan bejana yang terbaik, melalui segala pergumulan kita nggak berhenti melayani, nggak berhenti berdoa, nggak berhenti untuk membaca firman Tuhan dan hidup berkomunitas. Percayalah, pada saatnya kita menghadap Tuhan dan dapat memuliakan Dia di dalam kerajaan Allah. Karena itu, kata Yesus, PDKK dan Santo Yakobus, Tuhan mengatakan, engkau luar biasa, karena sudah dibentuk oleh Tuhan melalui doa-doa yang menguatkan hidup Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Romo Felix Pranto SSDC atas renungan yang sungguh luar biasa dan sangat meneguhkan iman kami. Orang yang berdevosi kerahiman ilahi pasti kuat dalam keadaan apapun. Kuat imannya, selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh dan dewasa rohani kita. Dan semoga dengan adanya pengalaman baik kita tidak putus asa, tetapi itulah cara Tuhan mendidik kita agar kita bisa naik tingkat atau naik kelas. Semoga kami mampu mengambil hikmah dari renungan ini dan mampu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan Zoom meeting pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat
dibacakan atau didoakan oleh Romo Felix Supranto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau siap membentuk kami Tuhan untuk menjadi bejana-Mu yang baik, indah dan mulia. Biarkan Tuhan kami senantiasa setia kepadamu walaupun banyak kesulitan dan tantangan terjadi, karena kami percaya tantangan yang terjadi merupakan proses kami untuk menjadi bejana-Mu yang indah. Biarkan Tuhan kami senantiasa mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gaby, thank you ya sudah ngundang